5 pos disiagakan di wilayah rawan karhutlah Kabupaten Sarolangun. 299 narapidana di Lapas Tebo terima remisi HUT ke-78 kemerdekaan RI. 160 bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Minggu 20 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, Saudara Tim Satgas Karhutlah Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan 5 unit pos terpadu di wilayah rawan karhutlah. 5 unit pos yang didirikan di sejumlah titik itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Dan Satgas Karhutlah Kabupaten Sarolangun, Letkol Infantri Amaraldo Cornelius mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan tim Satgas Karhutlah untuk mencegah terjadinya karhutlah. Selain intens berkoordinasi dengan petugas patroli dan tim pemantau di lapangan, tim Satgas Karhutlah juga cepat menindaklanjuti informasi karhutlah dari masyarakat. Untuk mengeliminir karhutlah, tim Satgas Karhutlah menyiapkan 5 pos terpadu. 5 pos terpadu yang akan dijaga oleh puluhan personil didirikan di sejumlah titik rawan karhutlah, yakni di Kecamatan Mandi Angin, Pauh, Air Hitam, dan Kecamatan Limun. Sementara pos di Kecamatan Sarolangun akan dijadikan sebagai pusat posko untuk mengakomodir seluruh kegiatan. Letkol Infantri Amaraldo Cornelius menjelaskan, para personel yang ditempatkan di setiap pos berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan. Di Sarolangun sendiri ada 5 pos. Nah, yang sudah digelar mulai dari sebelah barat itu Air Hitam sampai ke Mandi Angin Timur. Di bagian selatan itu ada di Gubuk Napa. Ini pos-pos yang sudah digelar, pos terpadu yang sudah diduduki dan aktif bersama-sama dengan tim gabungan. Letkol Infantri Amaraldo Cornelius mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain berbahaya bagi kesehatan, membuka lahan dengan cara dibakar juga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, BPBD Muaro Jambi masih kekurangan personil dalam menghadapi bencana karhutlah. Saat ini BPBD Muaro Jambi baru memiliki 85 personil untuk melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Muaro Jambi. Menghadapi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, BPBD Kabupaten Muaro Jambi masih kekurangan personil di lapangan. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, saat ini BPBD Muaro Jambi baru memiliki 85 personel karhutlah, dari jumlah ideal mencapai 150 personil. Untuk mensiasati kekurangan personil, BPBD Muaro Jambi terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jambi, TNI, dan Polri dalam melakukan pencegahan dan pemadaman di wilayah terbakar. BPBD juga telah melakukan pemetaan terhadap daerah rawan terjadinya karhutlah. Dari 11 kecamatan, ada 5 kecamatan yang dipastikan rawan terbakar. Di antaranya Kecamatan Kumpeh Ilir, Kumpeh Ulu, Taman Rajo, Muaro Sebo, dan Sungai Gelam. Tentu kurang, kami hanya mempunyai personil sekitar 85 orang, sedangkan dibutuhkan kurang lebih 150 orang. Untuk bisa mensiasati kekurangan personil, apa yang dilakukan, Pak? Koordinasi, kita selalu berkoordinasi sama provinsi, sama Manggalamani, sama perusahaan, bersama TNI Polri. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, hingga awal Agustus 2023, karhutlah terjadi di 4 titik. BPBD belum dapat memastikan luas lahan dan penyebab kebakaran, karena masih dalam proses penghitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Manggala Agni. Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sejauh ini masih terjadi pada lahan mineral. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Lapas Kelas 2A Jambi akan dipindahkan ke Kabupaten Muaro Jambi. Selain kelebihan kapasitas, pemindahan lapas ini juga disebabkan sering terjadinya banjir di dalam lapas.
Pemerintah Provinsi Jambi akan memindahkan lokasi lapas kelas 2A Jambi. Nantinya lapas yang berada di kawasan Patimura ini akan dipindahkan ke kawasan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan selain sering diterpa banjir, pemindahan lapas ini juga untuk menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas hunian warga binaan. Bahkan kapasitas hunian lapas yang seharusnya hanya menampung kurang lebih 407 warga binaan, saat ini menampung sekitar 5.000 warga binaan. Pemindahan lapas ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di lapas kelas 2A Jambi. Proses pemindahan lapas kelas 2A ke Muaro Jambi masih menunggu proses pembangunan lapas yang masih berlangsung. Ini kan memang penuh kan, sedang proses. Bayangkan lapas kita ini dengan luasnya 2 hektar itu isinya berapa? 1.500 lebih. Padahal ini hanya untuk 450 orang. Arti jauh dari cukup dari stabil lah. Nah maka sekarang Kementerian Hukum dan HAM membangun lokasi baru dengan tanahnya seluas 6 hektar. 6 hektar. Sedang dalam pekerjaan. Nah kita berharap nanti selesai itu dibangun, pindah ke Muaro Jambi. Nah ini kita bisa gunakan untuk yang lain nanti. Mungkin sebagian dia bisa embung, sebagian masih pelatihan untuk teman-teman lapas bisa juga nanti, ya. Setelah pemindahan lapas, bangunan lapas kelas 2A Jambi akan dimanfaatkan untuk pembangunan embung atau pemanfaatan lainnya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 299 narapidana di lapas kelas 2B Muaro Tebo menerima remisi HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 299 narapidana, hanya 2 narapidana yang menerima remisi bebas. 299 narapidana lapas kelas 2B Muaro Tebo menerima remisi HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. SK remisi itu diserahkan PJ Bupati Tebo Aspan yang didampingi Kepala Lapas Kabupaten Tebo. Remisi yang didapatkan narapidana bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Selain itu, dari jumlah narapidana yang menerima remisi, hanya 2 narapidana yang mendapatkan remisi bebas. PJ Bupati Tebo Aspan berpesan kepada para narapidana, terutama narapidana yang mendapatkan remisi bebas agar tidak mengulangi perbuatannya. 99 narapidana yang kita berikan remisi dengan berbagai kategori, mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Kemudian diantaranya ada 2 yang bebas murni. Tizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Sarolangun mencapai 901 orang pemilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini, saudara. Kita menuju pemilu 2024, di mana 180 bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tak masuk dalam daftar calon sementara atau DCS. Usai penetapan DCS dilanjutkan dengan uji publik terhadap DCS bacalek DPRD Tanjung Jabung Timur. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon legislatif dari 17 partai politik yang terdaftar pada pemilu 2024. Setelah dilakukan pleno, dari 488 bacalek DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didaftarkan 17 partai politik pada 3 daerah pemilihan, 180 bacalek diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sementara 308 lainnya dinyatakan memenuhi syarat. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwan Syah mengatakan, penetapan DCS ini berlangsung selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Agustus 2023 di media massa. Usai penetapan DCS, dilanjutkan dengan uji publik atau tanggapan masyarakat terhadap DCS bacalek DPRD Tanjung Jabung Timur, mulai 23 hingga 28 Agustus mendatang. Pasca tanggapan masyarakat, dilanjutkan dengan tahapan pengajuan pengganti calon sementara, yang akan dimulai pada 14 hingga 20 September 2023.
Pengajuan itu sesuai pasal 73 jika terjadi TMS berdasarkan hasil klarifikasi, terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan atau meninggal dunia. Penetapan di tanggal 18 Agustus, kalau pengumuman DCS-nya di tanggal 19 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Untuk berkas yang banyak salah masih dalam perbaikan itu ada beberapa, kebanyakan surat kesehatannya, surat kesehatan sama ijazah. Nurwansyah menambahkan tahapan atau masa pencermatan rancangan daftar calon tetap akan dilakukan pada 24 September hingga 3 Oktober 2023. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, jumlah pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mencapai 901 orang, tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2024 Kabupaten Sarolangun sebanyak 209.632 pemilih. Terdiri dari 105.925 pemilih laki-laki dan 103.707 orang pemilih perempuan. Tersebar di 11 kecamatan, di 158 desa dan kelurahan, serta 856 TPS. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, berdasarkan daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan tersebut secara rinci, memang tidak menyebutkan jumlah pemilih penyandang disabilitas. Namun daftar disabilitas terinci dalam Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH. Dari 901 orang pemilih disabilitas, penyandang disabilitas fisik mayoritas mendominasi, kemudian disabilitas netra, rungu, dan lainnya. Itu tersebar di berapa kecamatan? Setiap kecamatan ada. Yang masuk disabilitas apa Bay yang jadi kendala orang? Ya kadang ya mohon maaf, tunarungu, tunawicara, sudah itu fisik yang tidak memadai, semacam mungkin jalan harus dipandu begitu. Macam-macam. Di Kabupaten Sarolangun semuanya itu lengkap, cuman tidak dominan. Pihak KPUD Sarolangun memastikan tempat pemungutan suara saat pemilihan umum 14 Februari 2024 ramah disabilitas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralik informasi lain, Saudara Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari telah melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan angkutan batubara yang melanggar. Terbukti saat ini sudah ribuan kendaraan melanggar aturan yang ditetapkan ditilang. Jumlah pelanggaran lalu lintas truk angkutan batubara di Kabupaten Batanghari masih cukup tinggi. Hingga Juli 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari telah menindak tegas kendaraan angkutan hasil tambang itu dengan tilang di tempat. Total kendaraan yang ditilang mencapai 1.496. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Sudiharsono mengatakan, pelanggaran yang ditemukan petugas di lapangan yakni tidak memiliki kelengkapan surat berkendara hingga melanggar jam operasional. Langkah penindakan tegas ini dilakukan guna memberikan efek jera terhadap para supir batubara yang masih membandel dan tidak taat aturan. Tidak hanya itu, upaya penertiban truk batubara yang parkir di sisi jalan seringkali dilakukan pihak kepolisian untuk meminimalisir terganggunya arus lalu lintas. Terkait kendaraan batubara, kami di Satlantas Batanghari selain pengaturan mobilisasi, jam buka tutup, dan pengaturan apabila terjadi kepadatan, juga melaksanakan penindakan pelanggaran. Jadi sampai dengan bulan Juli tahun 2023, kita sudah melaksanakan penindakan tilang 1.496 tilang. Baik terkait kelengkapan berkendara, kelengkapan pribadi sopirnya, dan muatan. Satlantas juga berharap agar pihak tambang dapat berperan aktif memberikan arahan kepada para supir terkait kewajiban melengkapi surat berkendara serta tidak melanggar jam operasional melintas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan kenaikan gaji ASN sebesar 8% pada HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Menyikapi kenaikan gaji itu, Pemkab Batanghari akan berupaya meningkatkan kinerja ASN dengan cara melakukan evaluasi secara rutin.
Momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 menjadi hal yang cukup spesial bagi seluruh ASN. Dikarenakan pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan 12% bagi pensiunan ASN. Dengan adanya kebijakan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menilai hal itu sudah cukup wajar dilakukan pemerintah, dikarenakan sudah lama tidak ada ketetapan dari pemerintah soal hak para ASN. Namun demikian, Pemkab Batanghari akan tetap melakukan upaya penyesuaian kinerja atas hak yang telah didapat ASN. Salah satunya lebih meningkatkan kinerja dan disiplin kerjanya. Muhammad Fadil Arif akan meminta jajarannya melakukan evaluasi secara rutin kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Batanghari agar dapat memaksimalkan capaian kinerja. Salah satu tujuan kehadiran bangsa ini bagaimana membuat orang sejahtera. Sebagian masyarakat itu isinya ASN. Karena ASN sudah beberapa tahun tidak naik, ya 8% menutup inflasi ya lumayan lah ya. Pensiunan 12%. Nah, itu kalau itu by sistem ya. Jadi karena gaji ASN itu masuknya lewat DAU, itu daerah kita, pasti by sistem dia akan naik sendiri. Ya. Kita membuat sistem dengan evaluasi kerja setiap bulan. Muhammad Fadil Arif berharap dengan adanya kenaikan gaji itu dapat meningkatkan kesejahteraan ASN yang selama ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar karnaval dan pawai budaya. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara PJ Bupati Tebo Aspan menjadi inspektur upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Upacara yang digelar di Kecamatan Tebo Tengah itu berlangsung hikmat dan lancar. Republik Indonesia dan detik-detik proklamasi kemerdekaan digelar di lapangan Garuda Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Pada upacara itu, PJ Bupati Tebo Aspan bertindak sebagai inspektur upacara dan Kaniti Peter Ibda Diki Filbadi sebagai komandan upacara. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tebo Mazlan bertindak sebagai pembaca teks proklamasi kemerdekaan. PJ Bupati Aspan mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk membangun Indonesia. Sesuai tema HUT ke-78 kemerdekaan, terus melaju untuk Indonesia maju. Aspan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tebo untuk terus berjuang baik dalam bidang pembangunan maupun bidang lainnya. Sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, masyarakat khususnya generasi muda Kabupaten Tebo hendaknya dapat menjadi penopang pembangun bangsa untuk terus bergerak maju. Harapan kita itu tadi dengan memperingati HUT RI ke-78 ini, kita termotivasi untuk mengisi kemerdekaan yang sudah bersusah payah diperjuangkan oleh para pejuang pendahulu kita. Jadi kita berharap masyarakat termotivasi untuk sama-sama mengisi kemerdekaan ini. Selain upacara bendera, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar Pemkab Tebo dalam menyemarakan peringatan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya pawai kebudayaan. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar karnaval dan pawai budaya. Kegiatan itu merupakan wujud ekspresi kegembiraan masyarakat dalam memperingati HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval dan pawai budaya HUT ke-78 kemerdekaan RI dimulai dari Laman Basau, Kelurahan Dusun Sarolangun, dengan rute Simpang PLN, kemudian masuk ke Simpang 4 Lampu Merah Jalan Lintas Sumatera, melewati Masjid Al-Falah dan panggung utama di Rumah Dinas Bupati Sarolangun dan finish di depan kantor pos Pasar Bawah. Pawai dan karnaval budaya diikuti ribuan peserta yang terdiri dari 51 sekolah, mulai tingkat sekolah dasar hingga SMA dan sederajat. Pawai dan karnaval budaya ini disambut antusias oleh ribuan masyarakat, tak hanya menampilkan berbagai atraksi drum band, penari tradisional hingga penampilan warga suku anak dalam. Pawai dan karnaval budaya juga menampilkan parade peserta dan kafilah MTQ ke-52 tahun 2023 dari 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengapresiasi antusias peserta dalam menampilkan budaya daerah.
Bahril Bakri menilai pawai dan karnaval budaya ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan sosial budaya masyarakat. Biasa saya sangat gembira, senang sekali ya mereka menyajikan ragam budaya, seni tadi juga, dan jadi ini memang suatu hal yang saya juga kaget tadi mereka juga ikut bersama kita ya. Artinya mereka memang bagian dari bangsa kita. Mereka juga berhak untuk berkembang, maju, dan juga dalam mengisi kemerdekaan kita. Kami memang dari BPC sangat punya suatu program khusus untuk pemberdayaan masyarakat dalam luar biasa dengan ciri khasnya, dia ikut memeriahkan kemerdekaan. Jadi maka dari itu kita apresiasi ya Pak PJ untuk anak dalam kita yang ada di Sarolangun. Mudah-mudahan mereka bisa membaur ke depan, bisa setara dengan kita. Pawai dan karnaval budaya juga turut disaksikan jajaran Forkompinda dan penjabat Ketua Tim PKK Kabupaten Sarolangun Indah Dewi Pangesti. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar parade budaya dan pawai barisan indah untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan rasa persaudaraan serta persatuan seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar parade budaya dan pawai barisan indah untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar di Desa Kotorenda dan Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak ini diikuti antusias oleh masyarakat. Parade budaya dan pawai barisan indah menampilkan berbagai atraksi budaya, barisan indah, penampilan drum band, serta kreativitas lainnya yang dilakukan oleh OPD dan Kepala Desa, serta pelajar dari tingkat TK hingga SMP perwakilan 18 kecamatan. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan rasa persaudaraan serta persatuan seluruh masyarakat. Ini dalam menyemangati perayaan HUT RI ke-78, maka kita Kabupaten Kerinci melakukan berbagai atraksi parade. Mulai yang dilakukan baik itu kepala desa maupun sekolah-sekolah dan masyarakat, keterlibatan mereka menampilkan atraksi yang bermacam-macam. Dan anak-anak TK dengan gayanya sendiri, SD, SMP, dan ada yang kepala desa. Dan ini membuat suasana perayaan HUT RI ke-78 semakin semarak. Kegiatan yang mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju itu berlangsung sangat meriah dan disaksikan oleh ribuan penonton dari berbagai penjuru Kabupaten Kerinci yang telah membadati lokasi acara sejak pagi hari. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Pemkab Batanghari menggelar pawai budaya untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Pawai budaya yang diikuti ratusan peserta ini menampilkan berbagai perayaan seni budaya serta kreativitas lainnya. Berjalan sepanjang 1,6 km mulai dari alun-alun lapangan Garuda menuju rumah dinas Bupati Batanghari, tak menyurutkan semangat ratusan peserta pawai budaya HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Batanghari. Kegiatan yang digelar pada Sabtu pagi itu menampilkan berbagai seni budaya ciri khas dari sejumlah daerah. Pawai budaya itu tak hanya diikuti pelajar dari sekolah taman kanak-kanak hingga tingkat SMA, namun juga instansi pemerintah hingga paguyuban dari berbagai daerah serta penampilan mobil hias. Antusias masyarakat untuk menyaksikan momentum tahunan ini begitu tinggi. Itu terlihat pada setiap rute yang dilalui peserta pawai dipadati masyarakat yang hendak mengabadikan penampilan menarik dan menghibur yang ditunjukkan para peserta pawai. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu misi pemerintah daerah untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam menunjukkan kreativitasnya. Selain itu, dalam kegiatan ini juga terdapat pesan yang membangkitkan semangat gotong royong serta kekompakan antar sesama. Ada indikator baik ya, bahwa ada salah satu misi kita untuk meningkatkan gotong royongan, kebersamaan masyarakat jalan dengan aktifnya mereka mendatang sendiri. Semua yang ikut pawai ini tidak ada paksaan, tidak ada undangan, cuma diumumkan saja siapa yang minat untuk mendaftarkan diri. Dan alhamdulillah jumlahnya sangat banyak. Nah ini yang kita perlu tumbuhkan di Kabupaten Batanghari ya. Yang dulunya orang yang sudah mulai cuek, bagaimana untuk saling bekerjasama, saling peduli bahwa kabupaten ini milik kita.
Muhammad Fadil Arif berharap ke depan pelaksanaan pawai dapat lebih dimaksimalkan agar susunan dari setiap rangkaian kegiatan dapat berjalan lebih teratur dan rapi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi gelar lomba pacu perahu tradisional. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menggelar lomba pacu perahu tradisional tahun 2023. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menggelar lomba pacu tradisional. Dipusatkan di pelataran Taman Sanggar Batik Selaras Pinang Masak, seberang kota Jambi. Pelaksanaan lomba ini disambut antusias masyarakat, apalagi lomba pacu perahu rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Besar Kenegaraan dan selalu dinanti masyarakat. Lomba pacu perahu dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur mengatakan lomba pacu perahu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah selain untuk menggelorakan semangat kemerdekaan juga dalam upaya untuk melestarikan sungai. Memastikan kelestarian sungai sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat hingga ke generasi selanjutnya. Semangat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang digabung dengan upaya menjaga lingkungan akan berdampak positif pada gerakan pelestarian kebudayaan daerah. Pacu perahu hari ini adalah lomba perahu tradisional, ya, di mana dulu nenek moyang kita itu mengenal perahu. Di sungai-sungai kita itu mereka berperahu. Apakah itu berdagang, kemudian budaya, dan juga mencari ikan di sungai kita itu. Oleh karena itu kita ingin semangat HUT RI ini juga semangat kita semua untuk menjaga sungai-sungai kita. Penyelenggaraan lomba pacu perahu tradisional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 diikuti oleh 395 orang peserta yang tergabung dalam 17 tim dengan rincian 11 perahu tradisional tipe A serta 6 perahu tradisional tipe B. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, ratusan bibit berbagai jenis pohon ditanam oleh Polda Jambi dalam rangka bakti sosial terhadap lingkungan. Penanaman pohon ini diharapkan dapat mengatasi isu lingkungan yang saat ini semakin memprihatinkan. Polda Jambi menggelar bakti sosial dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat pagi. Kali ini, bakti sosial dikemas dalam penanaman ratusan bibit pohon dan tanaman. Berbagai jenis bibit pohon seperti durian, mahoni, hingga tanaman pucuk merah ditanam oleh pejabat utama Polda Jambi dan perwakilan masyarakat. Kondisi lingkungan dan polusi udara yang saat ini sangat memprihatinkan, melatar belakangi kegiatan penghijauan ini. Diharapkan isu lingkungan dapat diatasi oleh bibit-bibit pohon yang ditanam. Masalah lingkungan kan telah menjadi masalah global, bahkan masalah di bangsa ini. Kegiatan-kegiatan sekarang ini, bagaimana kita sekarang mulai peduli lagi terhadap lingkungan. Hari ini kita melakukan salah satunya dengan menanam pohon. Besar harapan dengan mulai banyak pohon-pohon yang baru, tentunya situasi lingkungan akan semakin baik. Masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi lingkungan mulai dari tidak membuang sampah sembarangan dan menanam tumbuhan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar hutan dan lahan, terutama saat El Nino. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Warga Kelurahan Bakung Jaya Kota Jambi turut memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini wujud rasa syukur masyarakat dan untuk memperkuat persatuan dalam mengisi kemerdekaan. Ratusan warga di Kelurahan Bakung Jaya Kota Jambi turut meriahkan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan mengisi hari kemerdekaan dengan jalan santai keliling kampung di Bakung Jaya. Jalan santai tersebut sebagai salah satu upaya masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu, juga untuk menjaga kekompakan masyarakat dan meningkatkan rasa gotong royong. Ketua RT 38 Bakung Jaya Zakaria mengatakan,
Masyarakat cukup antusias menyambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan ini diharapkan masyarakat bisa tetap kompak dan menjaga keutuhan NKRI. Allah, mudah-mudahan kita akan terlaksanakan. Ini untuk mengisi hari kemerdekaan kita, Bang? Iya, betul. Untuk menumbuhkan rasa jiwa patriotisme kepada masyarakat. Kita mungkin menumbuhkan rasa jiwa patriot dengan cara bergotong royong. Kita bergotong royong bersama, mempereratkan persatuan. Inilah momentum yang bagus dalam kita menjalin daripada satu dan kesatuan daripada bangsa ini atau masyarakat lah. Sementara itu, Lurah Bakung Jaya berharap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat meningkatkan patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat. Selain itu, terus mendorong program bangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, harapan kami ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kompakan kita, kegotong royongan kita, sehingga kita dapat laksanakan kegiatan program-program pemerintah ke depan lebih kompak, lebih lebih didorong oleh kebersamaan, sehingga semua program-program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain jalan santai, masyarakat juga menggelar pelayanan kesehatan gratis, bazar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pasar murah bekerjasama dengan dinas terkait. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Gema Sholawat menjadi salah satu agenda untuk mengisi kegiatan rangkaian acara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan pemuda dan remaja Masjid Riyadul Jannah, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perayaan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan kelompok pemuda seperti Karang Taruna dan remaja Masjid Desa Serdang Jaya berbeda dari kebiasaan. Puncak acara ditutup dengan menggelar sholawat di alun-alun Desa Pasar Serdang Jaya. Tokoh pemuda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ustadz Ainuddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemuda Desa Serdang Jaya yang mengisi acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, juga dengan melantunkan sholawat. Sebagai bentuk cinta kepada negara, menghormati para pahlawan dan khususnya untuk syiar agama. Melalui lantunan sholawat akan tertanam nilai-nilai religius, menghargai perjuangan para pahlawan yang telah rela berkorban dengan darah dan air mata untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berkah sholawat ini, khususnya kita telah mendapatkan syafaatnya Jamil Lahir, dan kepada kaum muda-muda ini diharapkan selalu bersholawat. Di setiap momentum proses keagamaan dan kebudayaan harus terus ditumbuh kembangkan dalam benak generasi muda. Ini perlu terus dilakukan guna menangkal masuknya budaya asing yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, seluruh kaum muda diminta untuk menjauhi narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bahkan ini masih marak beredar di kalangan remaja dan generasi muda. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Seluruh elemen masyarakat Indonesia saat ini tengah bersukacita. Meski Indonesia telah terbebas dari para penjajah, namun peredaran narkoba masih cukup tinggi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, mengatakan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang belakangan ini masih marak beredar di kalangan remaja dan generasi muda. Dari sejumlah penangkapan yang dilakukan, beberapa di antaranya merupakan anak muda atau para generasi bangsa. Momentum Hari Kemerdekaan ini, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengajak seluruh kaum muda untuk menjauhi narkoba. Isi kemerdekaan dengan kegiatannya positif dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. Kemerdekaan itu tidaklah mudah karena sudah dilakukan upaya perjuangan sampai hidup dan mati oleh para pendahulu kita. Tidak gampang. Dulu kemerdekaan adalah tuntutan. Saat ini sudah 78 Indonesia kokoh berdiri. Kemerdekaan itu merupakan peluang. Peluang apa? Ya tentu peluang untuk mengisi kemerdekaan terutama oleh para generasi muda. Untuk apa? Ya untuk berprestasi tentunya. Karena tentunya
keperdian ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba ini adalah bahan, zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat menimbulkan halusinasi dan bisa mengakibatkan kematian. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sungai Penuh membawa berkah bagi para pedagang. Di area lapangan Merdeka Sungai Penuh, ramahnya peserta upacara, para pedagang dibanjiri para pembeli. Perayaan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sungai Penuh membawa berkah bagi para pedagang yang berjualan di kawasan lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh yang menjadi tempat pelaksanaan upacara. Tingginya antusias masyarakat menyaksikan pengibaran bendera oleh anggota Paskibraka, membuat lokasi tersebut ramai dipadati oleh warga. Seorang pedagang, Nur Ainun, mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum yang ditunggu oleh masyarakat Kota Sungai Penuh, terutama bagi para pedagang. Kalau tanggal 17 ini kan hari besar lah ya, hari pahlawan gitu kan. Harapannya itu kalau bisa tuh masyarakat kecil lah kayak kita tuh pedagang bisa lah harapannya berjualan gitu kan. Karena 17 Agustus itu hari momen yang paling ditunggu-tunggu lah gitu kan. Para pedagang yang berada di kawasan lapangan Merdeka Sungai Penuh mengaku dibanjiri pembeli. Mereka pun meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dalam satu hari. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Rastasya Laga beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.